Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umisel Channel. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang komentar di kolom komentar. Bang, bagaimana sih caranya untuk kita bisa menaikkan omset? Oke, dan bisa buka cabang juga. Sekarang saya akan langsung menjelaskan ya teman-teman. Bisa disimak, silahkan yang memang butuh pulpen atau butuh buku, silahkan bisa dicatat ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk kita menaikkan omset counter ya. Jadi ada dua langkah teman-teman untuk kita menaikkan omset counter. Kalau omset counter sudah naik, otomatis counter kita akan semakin besar dan kita bisa buka cabang. Oke, baik. Langkah yang pertama, kita harus tahu omset harian dan bulanan. Jadi yang harus teman-teman perhatikan, pembukuan counter itu adalah kunci untuk counter kita bisa bertahan dan berkembang. Kalau sampai saat ini teman-teman menyepelekan hari ini jual barang berapa, besok berapa, dan itu nggak ketahuan, itu otomatis auto gagal. Saya yakin itu auto gagal karena nanti ujung-ujungnya barang habis, duit nggak ada. Jadi langkah pertama teman-teman harus tahu omset harian dan bulanan. Contoh, satu hari itu teman-teman omset hariannya itu contoh kan biasa saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ada modal, ada harga modal, ada harga jual. Contoh ya, teman-teman kabel data modalnya 10.000 contohnya, dijualnya 25.000. Nah, total selisih, berarti di sini ada selisih, itu 15.000. Jadi semua teman-teman penjualan harian itu harus bisa dibukukan. Contoh seperti ini yang manual ya teman-teman, dan ini sangat mudah sekali. Kalau ini ada contoh 5 pieces kejual sehari, berarti otomatis teman-teman untungnya ada 75.000. Nah, ini omset harian. Nanti teman-teman dijumlahkan itu selama 1 bulan. Nah, dijumlahkan selama 1 bulan, contoh nih ya, total 30 hari itu omset teman-teman totalnya 2 juta rupiah. Yang 2 juta, 4 juta deh, 4 juta rupiah. Ini omset ya, beda dengan profit ya teman-teman. Jadi omset teman-teman contoh 1 bulan itu 4 juta rupiah. Nah, sampai saat ini teman-teman bisa paham? Ya, ini harus dipahamin ya, langkah pertama. Kalau sudah paham langkah pertama, kita akan masuk langkah kedua. Jadi mulai saat ini coba teman-teman sudah tahu atau belum, ketika tutup toko itu omset harian berapa? Uang modal ada berapa? Uang harga jual ada berapa? Dan selisih teman-teman yang didapatkan itu berapa? Nah, kalau sudah contoh 4 juta nih teman-teman, omset yang 4 juta nih, langkah kedua kita akan masuk. Omset teman-teman nanti dikurangi beban biaya. Nah, beban biaya di sini tuh sangat banyak sekali, tergantung kebutuhan. Contoh, beban biayanya bayar sewa konter, terus
uang makan sehari-hari, ya itu dihitung teman-teman ya. Bayar listrik konter contoh ya, kalau memang sewa dan listriknya beda. Atau ada biaya tak terduga, contohnya ada perbaikan kaca atau ada perbaikan keramik dan macam-macam ya. Intinya beban biaya itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jadi omset 4 juta itu, contoh 4 juta itu teman-teman kurangi dengan beban biaya. Total beban biaya contoh 1 juta rupiah. Contoh beban biayanya 2 juta rupiah, biar gampang hitungnya ya teman-teman. Nah, 4 juta kurangi beban biaya teman-teman itu sama dengan 2 juta rupiah. Nah, ini 2 juta rupiah yang dinamakan profit. Jadi omset bersih namanya profit. Omset sudah dikurangi dengan beban biaya teman-teman selama di konter. Nah, apa yang harus kita lakukan dari 2 juta itu? Oke. Sekarang kita masuk ke penjabaran yang kedua. Kalau kita sudah tahu 2 juta rupiah adalah profit kita selama sebulan. Nah, yang ini jangan diambil semua. Karena setelah saya tanya-tanya ke beberapa pakar dan saya juga sharing kepada rekan-rekan saya yang sudah besar konternya, mereka rata-rata 50% profit itu untuk pengembangan konter, 50%-nya lagi baru untuk konsumtif. Jadi ketika teman-teman sudah punya profit 2 juta selama sebulan, 2 juta itu jangan diambil semua. Jadi 1 jutanya teman-teman bisa belikan untuk pengembangan konter, 1 juta lagi baru teman-teman bisa ambil, baik itu untuk nabung dan untuk yang lainnya. Itu kalau 2 juta ya. Kalau 1 bulannya omset profitnya 10 juta, berarti yang harus diambil cuma 5 juta. Otomatis nanti setiap bulan, setiap tahun itu konter kita semakin bertambah barangnya. Karena percuma kalau barangnya sedikit, omset juga nggak bakal naik-naik. Mau gimana pun caranya. Kecuali perputaran barang kita cepat. Gitu. Jadi mulai saat ini, profit yang kita dapatkan, jangan diambil semua teman-teman. Sisihkan, apalagi kalau kita usaha sendiri. Makanya ada istilah seperti ini teman-teman. Mengawali dengan mudah, mengakhiri dengan sulit. Itu namanya kreditan. Tapi kalau pengusaha mengawali dengan sulit, nanti mengakhiri dengan mudah. Terserah teman-teman. Teman-teman mau model usahanya seperti kredit atau seperti pengusaha beneran. Kalau seperti pengusaha beneran, mengawali dengan susah, nanti mengakhirinya dengan manis insya Allah. Tapi kalau teman-teman setiap bulan profitnya dipakai untuk jalan-jalan atau dipakai untuk poya-poya gitu kan, maka nanti yang ada sistem kredit tadi ya, awalnya manis, ujungnya pahit, ngap-ngapan nanti ya, ujung-ujungnya nanti konternya dijual karena tidak mampu untuk beban biaya konter itu terpenuhi. Jadi mulai saat ini kalau teman-teman ingin omsetnya naik dan bisa cepat buka cabang, 2 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, harus tahu omset harian dan bulanan. Setelah tahu omset harian dan bulanan, omsetnya dikurangi dengan beban biaya, nanti otomatis akan timbul profit. Profitnya itu jangan diambil semua, tapi 50% itu paling minimal. 50% pengembangan usaha, 50% lagi silahkan teman-teman bisa ambil. Entah itu ditabung dan selainnya.
Bagusnya lagi 60% untuk usaha, 40% untuk konsumtif. Ya kita memang harus sabar untuk pengusaha itu ya. Minimal 5 tahun dah. 5 tahun kalau kita bisa seperti ini, insya Allah counter kita akan semakin besar dan kita bisa banyak cabang di mana-mana. Dan satu lagi, kalau kita sudah buka counter nanti banyak banyak cobaannya dan ujiannya. Artinya nanti kita akan ditawarkan usaha yang lain. Kalau kita nanti tergiur, akhirnya nanti kita tidak fokus. Jadi kalau saya boleh saran untuk saya pribadi beserta tim dan teman-teman semua yang sudah mengawali buka counter atau yang ingin usaha counter, kita fokuskan satu. Tapi tadi 2 langkah tadi bisa kita jalankan, insya Allah omset kita pun akan naik dan kita pun bisa buka cabang. Jadi bagi teman-teman tetap semangat dan kita harus ya mengawali dengan pahit, nanti insya Allah mengakhiri dengan manis ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Salam dari Umisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.